Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Akhirnya ya Redmi ngeluarin HP terbarunya, yaitu Redmi Note 14. Ada yang varian 4G, ada yang varian 5G. Nah, untuk varian 4G ada dua varian memori, yaitu 128GB di harga 2,4 juta rupiah dan varian yang 256GB di harga 2,6 juta rupiah. Dan varian 5G-nya harganya mulai kalau nggak salah ya 3 jutaan teman-teman ya. Nah, kemarin saya putuskan untuk beli HP baru yaitu Tecno Spark 30 Pro yang harganya 1,8 juta rupiah ya untuk varian RAM 8/128GB storage-nya. Yang paling besar storage-nya 256GB. Saya cek di official store di Shopee itu harganya di 2,1 juta rupiah. Tapi kalau teman-teman nggak percaya sama Transsion Holding yang mungkin image-nya kurang bagus ya buat teman-teman, tapi kalau saya sih bagus-bagus aja ya. Tapi siapa tahu teman-teman yang menganggap Transsion Holding itu cepat rusak, teman-teman bisa beli Redmi 14 4G. Tapi kalau teman-teman merasa Redmi 14 4G speknya kurang oke dan pengen yang speknya lebih bagusan dikit dan spek lengkap, saya sarankan mending ambil adiknya yaitu Poco M6 Pro teman-teman ya. Ini adalah smartphone yang udah turun harga. Pertama kali launching harganya 2,9 juta rupiah dan sekarang jadi murah yaitu di 2,4 juta rupiah aja. Nah, storage-nya varian apa bang? Varian RAM 8 dengan internal storage di 256GB. Nah, mengapa sih Gadget Max merekomendasikan ini ketimbang Redmi 14 4G? Saksikan video ini sampai habis ya. Kita mau unboxing dulu sama sedikit review ala Gadget Max. Saya mau pindah dulu kamera ke atas ya. Mau bandingin dulu nih apa sih perbedaan ini sama Redmi 14 4G. Nah, saksikan video ini sampai habis. Oke, ini dia tampilan boxnya Poco M6 Pro teman-teman. Harganya udah turun dari harga 2,9 jadi 2,4 juta rupiah teman-teman ya. Nah, kita nggak tahu nih kedepannya apakah Redmi Note 14 bakalan di cloning sama Poco dengan harga yang lebih murah atau gimana, kita nggak tahu ya. Kita lihat kedepannya seperti apa. Nah, ini untuk spesifikasinya sih udah lebih mantap sedikit ketimbang seri Redmi Note 14, apalagi ini harganya udah turun jadi lebih worth it untuk dibeli ya. Ini layarnya 120Hz Full HD Plus AMOLED. Ini charger lebih besar ya, 67 watt turbo charging. Kalau di Redmi Note 14 33 watt aja. Sedangkan baterainya emang ini lebih kecil ya, 5000 mAh. Kalau di Redmi Note 14 sudah 5500 mAh. Untuk kamera sih saya pilih ini ya, 64 megapiksel OIS. Walaupun di Redmi Note 14 sih udah 108 megapiksel. Cuma nggak ada OIS-nya gitu ya. Nah, kalau yang pengen ada OIS ya beli yang seri tertingginya yaitu Redmi Note 14 yang seri 5G. Nah, sedangkan ini sama aja prosesornya ya, MediaTek Helio G99 Ultra. Jadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Nah, untuk storage-nya ini dapat storage yang lebih besar ya, RAM 8 dengan internal storage 256GB. Oke, kita langsung aja lihat isi dalam paket penjualannya. Nah, di dalamnya kita dapat seperti ini teman-teman ya. Ya, seperti biasa, ini kita dapat SIM ejector yang letaknya di sini. Kemudian ini kita dapat ya kartu-kartu seperti ini. Ya. Sama kita dapat pelindung HP-nya yang warna hitam. Yang desainnya seperti ini. Kemudian dalamnya lagi kita dapat HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Dan dalamnya kita dapat charger yang besar ya, 67 watt. Kalau di Redmi Note 14 kan masih di 33 watt untuk seri yang 4G-nya. Kemudian kita dapat kabel data USB Type-C. Oke, kita lihat HP-nya. Dan ini desain depannya teman-teman ya. Ntar kita sambil hidupin dulu. Poco. Nah, di sebelah kanan ini tombol power, full up, volume down. Di bagian atas ini ada lubang mic, ada infrared blaster. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi backgroundnya hitam, ini hitam jadi nggak begitu kelihatan ya. Maaf ya ngeblur-blur dikit. Oke, nah baru kelihatan ya. Ada lubang grill speaker, ada lubang jack audio teman-teman di sini ya. Tuh. Kemudian sebelah kiri ada SIM tray dan di bagian bawah ini ada lubang mic lagi. Jadi ini udah dapat dua mic sekaligus ya. Jadi mestinya suara speakernya bakal lebih bagus ya. Jadi ada suara penangkapan mic itu lebih bagus ketimbang yang satu mic aja. Kemudian ada lubang USB Type-C dan ada lubang grill speaker. Jadi ini udah support dual speaker teman-teman ya. Dan di bagian belakangnya ini ada kamera 3 ya.
kamera utamanya di 64 megapiksel teman-teman ya. Dan di sini tuh ada kamera ultra wide ya, bakalan ngasih gambar yang lebih bagus atau lebih wide. Sedangkan di Redmi Note 14 4G itu belum ada kamera yang wide-nya. Jadi gimana teman-teman ya? Ini baru video unboxing aja, belum lebih lanjut lagi. Apakah spesifikasinya bakalan beda jauh sama Redmi Note 14 4G sama yang ini? Kita bandingin ntar ya. Oke. Ini udah hidup dan sudah saya setup buat fingerprintnya. Dan ini bezelnya tipis banget teman-teman ya. Nih, kalau kalian demen desain seperti ini sih pasti kepicut banget nih sama Poco M6 Pro ini. Oke, ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail smartphone-nya sama mau bandingin nih sama spesifikasi Redmi 14 4G ya. Oke, ini dia ya tampilan dari Poco M6 Pro. Nah, harga launching di tahun 2024 untuk Poco M6 Pro adalah di 2,7 juta atau 2,9 juta rupiah ya. Dan sekarang di tahun 2025 awal ini untuk varian RAM 8 per 256 GB, kalian hanya perlu beli di harga cuma 2,4 juta rupiah. Dapat HP secakep ini teman-teman ya dengan bezel yang tipis. Nah, sedangkan Redmi Note 14 4G, saya cek di Shopee ya, untuk varian RAM 8 per 128 GB dijual dengan harga 2,4 juta rupiah. Sedangkan untuk yang varian storage 256 GB dihargai di 2,6 juta rupiah. Nah, dari harga sih saya tetap pilih Poco M6 Pro ya, karena lebih murah dikit tapi dapat storage yang besaran ketimbang Redmi Note 14 4G. Nah, kalau kalian pengen beli Transition Holding, kalian bisa coba Tecno Spark 30 Pro yang kalian bisa beli di harga 2,1 juta untuk varian storage 256 GB. Dan kalau kalian anti sama Transition Holding, ya bisa pilih antara kedua HP ini, antara Poco M6 Pro atau Redmi Note 14 4G. Kalau saya sih pilih ini karena storage-nya lebih besar tapi harganya lebih murah dikit. Oke, kita lanjut nih buat dimensi. Nah, untuk dimensi ukuran di Poco M6 Pro adalah 161 mm x 74 x 7,98 mm aja. Sedangkan untuk Redmi Note 14 4G ya, dimensinya itu lebih besaran dikit teman-teman ya, dengan ukuran di 163 x 76 x 8,2 mm. Jadi lebih tebalan dikit di Redmi Note 14 4G. Sedangkan berat juga lebih beratan ya, di 196 gram untuk Redmi Note 14 4G, mungkin karena baterainya lebih besaran dikit. Kemudian Poco M6 Pro ukurannya di 179 gram aja, atau beratnya ya, bukan ukuran, beratnya di 179 gram aja. Nah, kedua HP ini sudah dilengkapi sama IP rating IP54. Terus untuk materialnya sama, full plastik, jadi nggak ada istimewa-istimewa sekali untuk materialnya. Kemudian UI-nya sama-sama menggunakan Android 14 HyperOS, yang mana sama-sama isi iklan. Jadi kalau kalian beli Redmi Note 14 ya sama-sama juga isi iklannya nih, kayak iklan-iklan gini ya. Mestinya iklan-iklan gini tuh nggak perlu ada, tapi ya karena ini adalah HP murah ya pasti ada iklan-iklannya teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman gimana? UI dari HyperOS ini udah bagus apa enggak? Kalau saya sih belum bagus, saya lihat ya. Masih bagusan Samsung, masih bagusan punya Vivo, masih bagusan punya Oppo untuk OS-nya. Jadi HyperOS ini ya oke lah, cuma nggak sebaik produk dari Oppo atau Vivo untuk bagian OS teman-teman ya. Tapi dari spesifikasi ini sih acungi jempol ya. Kalau di Oppo kan kemarin ngeluarin tuh berapa ya harganya? Helio G100 dihargai di 4 juta rupiah, lumayan mahal. Nah, untuk video-video kelebihan yang lain sih standar-standar aja ya, standar HyperOS dan Xiaomi pada umumnya gitu. Oke, nggak ada yang istimewa-istimewa banget sih. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah di bagian layar. Nah, kalau kita lihat antara Poco M6 Pro atau Redmi Note 14 4G sama-sama ya, dia menggunakan layar Full HD Plus dengan pixelnya 1080 x 2400 pixel, sama aja. Layarnya tipenya sudah AMOLED, ukuran layarnya juga sama di 6,67 inch, refresh rate sama juga di 120 Hz, jadi nggak ada perbedaan antara kedua HP ini kalau kita lihat sejauh ini. Kemudian untuk kerapatan layarnya hampir sama juga, 395 di Redmi Note 14 4G, sedangkan di Poco M6 Pro di 394 ppi. Nah, yang membedakan adalah kecerahannya. Kecerahannya di Poco M6 Pro ini mentoknya tuh di 1300 nits gitu ya.
Sedangkan untuk peak brightness di Redmi Note 14 4G itu hingga ya lumayan tinggi, 1800 nits, yang mana itu mungkin lebih enak dilihat dipakai di bawah sinar matahari gitu, dan makanya mentoknya itu sampai 1800 nits. Kemudian untuk multitouch-nya gimana bang? Ya untuk keluarga Xiaomi mau dari yang harganya murah sampai yang mahal udah mendukung hingga 10 sentuhan untuk multitouch-nya, jadi nggak ada isu yang berarti di sini. Kemudian untuk DRM infonya, jadi kalau kalian nanya apakah ini support nonton video Full HD, ya support ya, karena wide file-nya ini udah L1 atau security levelnya udah L1, jadi sudah bisa nonton Full HD di Netflix. Dan untuk di Redmi Note 14 4G udah sama juga. Dan untuk melindungi HP ini atau layar HP ini udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5, sama ya, mau Redmi Note 14 4G mau ini sama-sama dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk rasio layar to body-nya ya, untuk Redmi Note 14 4G kalau kalian lihat reviewer yang lain gitu ya, itu bezelnya lumayan tebal loh namanya. Sedangkan untuk Poco M6 Pro ini untuk rasio layar to body-nya hingga 88,9%. Jadi kalau kita lihat sih lebih tipis di Poco M6 Pro ini ya, dan wajar karena harga launching pertama kali adalah di 2,9 juta rupiah ya. Sekarang kan harganya udah turun, makanya kalau kita bandingin sama Redmi Note 14 4G di bagian layar lebih unggul sedikit di Poco M6 Pro ini ya, untuk ya rasionya ya, walaupun dari brightness-nya itu nggak mentok sampai 1800 nits ya, hanya di 1300 nits saja gitu. Terus untuk HP ini tuh udah dilengkapi sama ya low blue light, kemudian sudah dilengkapi sama flicker free. Jadi ya dari fitur sih saya pilih di Poco M6 Pro ya, jadi fitur layarnya itu udah lengkap, kemudian refresh rate-nya sama aja sih ya. Yang membedakan adalah layarnya ini ya, bezelnya ini kelihatan mewah di Poco M6 Pro. Kalau kita lihat di Redmi Note 14 4G itu belum kelihatan mewah-mewah banget ya, karena bezelnya sedikit tebal sedikit, tapi ya kita nggak terlalu tebal, cuma lumayan lah kelihatan ya. Nih kalau kalian pengen HP layar yang bezelnya tipis, ini bisa jadi pilihan Poco M6 Pro. Nah buat nonton YouTube ini sih juga puas banget ya, apalagi HP ini sudah support dual speaker ya. Redmi Note 14 juga support ya. Jadi kita coba lihat nonton YouTube dari Dinosaurus 4K. Untuk pemutaran videonya bisa mentok hingga di 1440p 60fps. Suara dual speakernya ini lebih bagus ketimbang Technospark 30 Pro ya, lebih kenceng dikit suaranya. Bisa lihat ya, bezel tipis tuh mengasihkan sekali teman-teman. Jadi kita bisa puas nontonnya nih. Ya kayak gitu udah buat nonton YouTube. Nah kita lanjut, pembahasan berikutnya adalah di bagian performa. Secara performa kalau kita lihat spesifikasinya antara Poco M6 Pro atau Redmi Note 14 4G ya sama-sama aja, nggak ada perbedaan teman-teman ya. Sama-sama menggunakan MediaTek Helio G99 ya, G99 Ultra. Masih sih Redmi Note 14 4G bisa ngasih ya Helio G100 mestinya ya, karena sekarang kan udah trennya udah beda nih Helio G100, tapi Redmi Note 14 4G masih pakai Helio G99 Ultra. Sedangkan Poco M6 Pro ya ini kan HP keluaran tahun yang lalu ya, masih pakai Helio G99 Ultra, fabrikasi 6 nanometer, Cortex-nya sama juga, GPU-nya juga sama, nggak ada perbedaan. Terus kemudian storage-nya ini ada dua varian ya, untuk varian Redmi Note 14 yaitu 128GB sama 256GB, sedangkan Poco M6 Pro hanya menjual storage yang ada di 256GB. Jadi kalau kalian pengen storage yang besar, harga yang lebih murah ketimbang Redmi Note 14 4G, bisa ambil Poco M6 Pro ini. Kemudian baterainya emang di sini tuh agak kurang ya, di Poco M6 Pro hanya 5000 mAh,
sedangkan di Redmi Note 14 4G di 5500 mAh. Tapi tenang, walaupun baterai lebih kecil, tapi kalian dikasih charger yang lebih besar, yaitu 67 watt, sedangkan di Redmi Note 14 4G hanya di 33 watt aja. Ya. Untuk fitur lainnya hampir sama juga ya, ada fingerprint in display, kemudian Bluetooth-nya 5.3 sama, Wi-Fi 5 juga sama, infrared juga ada ya di Redmi Note 14 4G, kemudian NFC ada, Giro hardware juga sudah ada di kedua HP ini. Jadi secara spek dan fitur hampir sama-sama mirip. Yang membedakan itu adalah di bagian baterainya, kemudian di bagian storage-nya itu tergantung harga ya teman-teman ya. Tapi kalau kita head to head harga, ya saya tetap milih di Poco M6 Pro karena di harga 2,4 juta kita dapat storage 256 GB, sedangkan Redmi Note 14 4G kalian merogoh kocek 2,4 juta rupiah hanya dapat storage di 128 GB gitu teman-teman ya. Oke, secara Antutu benchmark kalau kita lihat sih sama-sama aja, dapat skor Antutu 400 ribuan. Dan secara performa gaming menurut saya sama-sama aja ya. Main game Genshin Impact sama mesti performanya, main game PUBG juga sama, game Mobile Legends juga sama. Jadi untuk performa nggak ada perbedaan terlalu signifikan antara Redmi Note 14 4G sama Poco M6 Pro. Nah, kita coba testing game PUBG Mobile aja ya, buat hiburan sedikit. Kita langsung aja masuk ke game PUBG Mobile. Nah, untuk game saya testing hanya game PUBG Mobile ya. Yang lain kita nggak uji karena ya udah banyak kok yang uji game HP ini. Untuk settingan grafis kita dapat settingan kayak gini, belum sampai ekstrim teman-teman ya. Dan Giro ini sudah ada dan gironya sudah hardware. Jadi kalau kalian teman main game PUBG ini sih udah mantep banget di kelas harganya. Secara grafis juga enak lah ya. Oh ya, ini ada sungai sekarang ya. Kayak sebelumnya nggak ada sungai ya. Karena saya jarang banget main game PUBG. Ada sungai gini. Pas saya baru ngeh aja nih. Ini ya gironya udah hardware jadi udah enak banget. Siapa nembaknya? Ya udahlah gitu aja untuk testing gaming. Untuk performa Helio G99 Ultra ini ya udah enak lah ya pakai main gaming, udah cakep, kelas harganya juga udah enak. Kita lanjut mau bahas berikutnya yaitu kamera lah ya. Kita coba testing kamera bagus atau tidak. Kita langsung aja masuk ke pembahasan berikutnya. Nah itu dia ya untuk bagian performanya. Selanjutnya kita bahas nih di bagian kameranya. Nah untuk bagian kamera ini yang kalian harus jeli ya. Kalau bagian layar atau bagian performa kan hampir mirip-mirip gitu ya, beda-beda dikit. Tapi kalau kita lihat di bagian kamera ini jomplang banget. Kamera utama Redmi Note 14 4G adalah 108 megapiksel dan kamera di Poco M6 Pro adalah di 64 megapiksel. Nah, untuk kamera kedua yaitu 2 megapiksel makro di Redmi Note 14 4G, sedangkan di Poco M6 Pro sudah bisa ngasih 8 megapiksel ultrawide. Ingat ultrawide teman-teman ya. Kalau teman-teman emang pengen kamera lengkap, kayaknya Poco M6 Pro bisa jadi pilihan. Kemudian untuk kamera berikutnya ada 2 megapiksel depth. Kemudian kalau di Poco M6 Pro itu depth tuh nggak ada, cuma ada makro 2 megapiksel aja. Nah, untuk rekamnya kita langsung aja masuk ke UI-nya ya, perekamannya maksud saya. Kita masuk ke video. Ya, mentoknya itu sama juga ya, 1080p di 30 fps ya. Sedangkan di Redmi Note 14 4G sama juga 1080p, belum bisa sampai 4K. Kalau pesaingnya tuh udah bisa sampai 4K, ini belum bisa. Kemudian fitur-fitur yang lainnya adalah
Di Poco M6 Pro ini udah dilengkapi sama OIS ya, jadi udah hardware yang mana tentu bisa ngasilin gambar yang lebih baik ketimbang ya di Redmi Note 14 4G yang hanya AIS saja. Jadi masih software ya untuk ultra steady-nya. Jadi teman-teman yang emang demen rekam sambil jalan, vlogging gitu, saya sarankan sih pilih yang ini, yaitu Poco M6 Pro, karena sudah bisa ngasih teknologi OIS, jadi nggak bakalan terlalu bergoncang banget ya. Ya OIS itu biasanya ada di HP-HP yang harga 3 jutaan ke atas ya, sedangkan ini sekarang harganya udah turun jadi 2,4 juta udah bisa dapat OIS teman-teman ya. Nah untuk kamera depan, di Poco M6 Pro ini dibekali kamera ya cuma di 16 megapiksel ya, teknologi AIS. Kemudian di Redmi Note 14 4G yaitu 20 megapiksel dengan teknologi AIS juga. Mentoknya perekamannya sama juga di 1080p 30fps. Nah, dari kamera, teman-teman pilih yang mana nih? Pilih Poco M6 Pro atau Redmi Note 14 4G. Kalau saya pribadi pilih Poco M6 Pro ya, karena sudah ada teknologi OIS-nya, yang mana itu penting banget buat kita ngerekam sambil jalan. Sedangkan di Redmi Note 14 4G hanya AIS saja, jadi kurang enak dipakai rekaman sambil jalan teman-teman ya. Walaupun dari sensor bisa sampai 108 megapiksel, kamera depan 20 megapiksel, tapi menurut saya sih teknologi OIS ini wajib ada di smartphone biar bisa ngasilin gambar yang bagus teman-teman ya. Dan berapa kali kita uji coba gambarnya sih saya puas aja sih, yang nggak ada keluar sama sekali. Tuningnya juga enak kayak Helio G99 ini. Nah, kita coba testing di outdoor. Hasil kamera dari Poco M6 Pro ini seperti ini. Dan ini adalah hasil kamera dari Poco M6 Pro. Bisa merekam di 1080p di 60fps sama di 1080p di 30fps. Dan ini saya merekam di 1080p di 30fps. Dan ini saya rekamnya di kamera normalnya ya, bukan di ultrawide-nya. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri nih buat hasil kameranya. Untuk fokusnya pasti ini cepet banget tuh. Dan kita coba pakai jalan ke sana ya buat lihat hasil dari kameranya. Nah, kalau saya lihat di layar ini fitur AIS-nya enak ya. Jadi nggak bakalan bergoncang nih kalau kalian pakai rekam. Ini saya pakai jalan ya. Kalau pakai lari, kita coba pakai lari lah ya. Nah, ini termasuk stabil. Untuk harga 2 jutaan ini menarik banget nih. Nah, untuk kameranya kalau kita rekam kulit gimana bang? Saya coba muka saya ya. Nah, ini adalah hasil kamera dari Poco M6 Pro kalau kita rekam muka. Dan kalian bisa nilai sendiri tone warna dari smartphone ini. Kalau pakai jalan gimana bang? Nah, hasilnya gini kalau pakai jalan ya. Untuk hasil kamera belakang ini, untuk kamera depannya ntar kita uji coba. Ini saya pegang cuma satu tangan aja. Oh ya, untuk kamera ultrawide-nya ntar saya coba testing ya. Oke, kita coba kamera ultrawide buat testing videonya. Ini adalah hasil rekaman kamera. Saya pakai kamera ultrawide ya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk tone warnanya sih hampir sama ya kayak kamera utama. Cuma di sini tuh agak sedikit redup gitu ya. Iya sih sedikit tapi ya. Kalau pakai jalan gimana bang? Apakah hasilnya bagus kayak kamera utamanya tadi? Kita coba lah ya. Nih, kalau pakai jalan hasilnya seperti ini. Lumayan oke sih ya. Kita coba pakai lari dikit. Oke sih, nggak terlalu bergoncang-goncang banget nih. Mantap juga sih ya untuk hasil kamera ultrawide-nya nih. Oke, kita coba kamera depannya ya. Ini adalah hasil rekaman dari Poco M6 Pro untuk kamera depannya. Dan bisa merekam di 1080p di 60fps dan 1080p di 30fps. Dan untuk saat ini ya saya uji coba adalah 1080p di 30fps. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat tone warnanya oke juga nih. Kalau pakai vlogging masih mantep ya. Nah, kalau pakai jalan gimana bang? Apakah stabilisasinya berfungsi juga nih untuk di kamera depannya? Tentunya bakalan berfungsi. Nih, kalau saya pakai jalan hasilnya di sini tuh lumayan stabil juga. Nah, itu harga 2 jutaan ini oke banget. Oke. Pakai lari gimana bang? Pakai lari pun masih oke banget juga. Gimana? Menarik ya untuk kameranya. Ternyata bukan di bagian performa juga, di bagian desain dan di bagian kamera juga diperhatikan nih sama pihak Poco. Jadi untuk hasilnya ini menurut saya sih udah oke banget. Nah, kalian pasti penasaran nih buat hasil kamera
fotonya, hasil kamera fotonya seperti ini. Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Poco M6 Pro. Nah, apa sih alasan saya pilih Poco M6 Pro ketimbang Redmi Note 14 4G adalah di bagian layar, mulai dari bezelnya ini lebih tipis, kemudian di bagian kamera udah ada kamera ultra wide-nya, kamera utamanya sih emang lebih besar di Redmi Note 14, cuma karena ini ada teknologi OIS-nya saya pilih yang ini teman-teman ya. Kemudian storage-nya juga saya pilih yang ini karena dengan harga yang lebih murahan dikit ketimbang Redmi Note 14 4G, ini kita dapat storage 256GB teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman gimana? Pilih Poco M6 Pro atau Redmi Note 14 4G? Kalau dari Gadget Max tetap ini Poco M6 Pro teman-teman ya, karena ya udah komplit banget di kelas harganya. Kamera ultrawide 108 megapiksel ya emang nggak pilihannya di sini. Tapi it's okay karena ini sudah ada OIS-nya. Nah, teman-teman pilih yang mana nih? Silahkan komen di bawah. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.